Halo BPC Lovers, oke, ketemu lagi dengan kita seperti biasa, ngobrol bareng dokter, bahas seputar permasalahan kulit atau tips tampil cantik di kemudian hari buat kalian yang punya permasalahan kulit. Nah, di sebelah saya sudah ada narasumber, salah satu praktisi dokter di BPC. Dengan dokter siapa kamu? Oke, kenalkan saya Dr. Billy, BPC Lover. Saya ada praktek di Wijaya Cabang CCM di Cibinong City Mall setiap hari Senin dan Kamis mulai pukul 11 sampai pukul 7 sore. Oke, nah itu prakteknya Dokter Billy di CCM ya dok ya? Iya, tentunya. betul. Nah, buat kalian yang ada di sekitaran kawasan Cibinong, kalau ingin berkonsultasi ini terutama cewek-cewek nih ya kan, ketemu dengan Dokter Billy, bisa ketemu Dokter Billy di jam praktek yang sudah disebutkan di atas. Nah, hari ini tema pembahasan kita adalah dok, bagaimana cara mengatasi bopeng atau scar bekas jerawat. Nah, tentunya ini jadi permasalahan yang dramatis ya menurut saya dok ya, ketika jerawat tersebut sudah hilang tapi meninggalkan bekas yang permanen. Karena kan kadang kalau dilihat-lihat scar, saya dulu pernah punya scar dok, itu dari saya SMA sampai saya nikah aja nggak hilang-hilang. Iya, nah ini yang akan kita bahas nih, kenapa sih bisa terjadi scar gitu, atau dulu pernah sempat salah cara ngerawat kulit, atau ternyata cuma metode-metode yang pernah dilakukan dulu asal-asalan sehingga jadi cacat permanen. Nah, yang ingin saya tanyakan di awal nih dok, kenapa sih bisa terjadinya scar bekas jerawat itu? Jadi banyak sih ya pasien datang ke klinik estetik gitu seperti itu. Jadi dia tanpa sadar ternyata, setelah dia perhatiin kulitnya kok makin hari ternyata ada bopeng banyak. Baru setelah itu dia datang ke klinik kan seperti itu. Jadi waktu dulu mungkin ada jerawat kecil dibiarin, kemudian meradang. Jadi akhirnya setelah meradang dipencet, kadang ada kalau kita usil ya zaman dulu, kalau kita kadang suka usil, suka pencet begitu. Nah, itu yang bakal menimbulkan jadi makin scar, jadi berlubangnya makin dalam seperti itu. Oke. Jadi berasal dari kebiasaan jelek ya dok ya, kebiasaan jelek ya, yang sering mencet jerawat dulu ya dok ya. Kemudian juga selain dari kebiasaan juga infeksi. Nah, kadang kita kalau misalnya tangan kita kotor kan, kita pegang-pegang, atau kita misalnya kadang banyak, apalagi perempuan ya, kadang kalau ada jerawat sendiri bukannya ini, jadi kan dia malu, seringnya ditutup foundation, ditutup make up yang lebih tebal, sehingga terjadilah di situ ada bakteri, kemudian terjadi peradangan, semakin besar, kemudian jerawatnya akan meninggalkan luka itu tadi berupa scar salah satunya. Oke, jadi sebenarnya kebiasaan yang salah tuh buat kalian yang sering mengcover jerawat dengan make up ya dok ya? Salah satunya ya, betul. Tujuannya buat menghilangkan jerawat, malah bekasnya nggak bisa hilang malah dok ya? Jadi jerawat itu bukan ditutupin, tapi kita hilangkan. Diobatin lah tepatnya dok ya? Oke. Nah, berarti paradigma selama ini mungkin agak salah ya, orang bilang tuh jerawat yang gede tuh katanya yang bernanah tuh biasanya tuh yang akan jadi bopeng. Bener nggak sih dok? Nah, biasanya rata-rata memang kurang lebih hampir benar ya. Maksudnya gini, jerawat itu kalau yang kecil rata-rata dia tidak akan menimbulkan banyak bekas. Biasanya paling hanya pigmentasi ya, mungkin nggak terlalu lama, sekitar 2 minggu sampai 4 minggu hilang dia. Karena itu proses alami dari kulit sendiri, ada regenerasi kulit namanya kan seperti itu. Tapi jerawat yang besar, biasanya jerawat yang peradangannya luas seperti itu. Salah satunya misalnya nodul, pustul, ya ada furunkel. Furunkel itu jerawat yang kecil-kecil gabungan dari nodul yang banyak. Nah, itu kita sebutnya furunkel. Nah, kalau lebar seperti itu rata-rata sih dia akan menimbulkan bekas. Minimal pigmentasinya luas. Kemudian yang berikutnya ya tadi scar. Nah, scarnya itu pun banyak sekali macam scar. Oke, jadi sebenarnya benar juga ya kalau kita indikasi jerawatnya itu udah tadi seperti dokter berkelompok dan udah gede, itu sebenarnya udah warning ya dok ya? Betul. Warning, kamu udah harus melakukan perawatan tuh sebenarnya. Betul. Nah, dari klasifikasi, berarti kan kalau dari jenis scarnya kan berbeda-beda nih dari tingkat kedalaman. Ada berapa banyak tuh jenis scar itu? Kalau scar sih kita bagi kurang lebih ada 5 ya. Kurang lebih ada 5. Biasanya scar itu yang pertama dia biasanya yang paling utama biasanya bentuknya box. Jadi dia kotak seperti itu. Rata-rata pasien datang klinik kita lihat bentuknya kotak seperti itu. Nah, itu kurang lebih ketebalannya itu untuk kedalamannya sekitar 3 mili lah, kurang lebih 3 mili. Itu rata-rata. Kemudian yang kedua ada bentuknya seperti ice pick. Jadi ice pick itu seperti kaki 3. Jadi di atas makin ke dalam dia makin runcing seperti itu. Itu kurang lebih kedalamnya sekitar 1 sampai 2 mili lah. 2 mili. Kemudian ada lagi yang bentuknya dia rolling. Nah, kalau rolling ini jadi bentuknya dia nggak rata, jadi dia udah dalam nggak rata lagi. Nah, itu agak susah itu biasanya kalau kita nemu yang seperti itu, kadang agak puyeng tuh.
Jadi dia bentuknya rolling. Kemudian yang keempat dia hipertropik, jadi udah dia ada lubang di atasnya dia agak nonjol. Nah itu biasanya tipe-tipe pasien juga yang punya kecenderungan lebih arah keloid. Nah itu biasanya untuk skarnya tipe-tipenya biasanya hipertropik. Kemudian yang terakhir pigmentasi, kadang ada pasien datang, dok saya bolong-bolong di dalamnya ada merah hitam. Nah itu skar yang tipe pigmentasi tadi. Pigmentasi. Jadi ada 5 ya jenis scar tadi ya. Ada Dan 5. Mungkin kalau udah tahu jenis scarnya ini perawatannya juga nggak bisa asal-asalan ya deh. Karena tiap scar kan tingkat kedalamannya beda tuh sampai ada yang dalam plus ngasih HPI tadi dok ya. Pasti metode treatment perawatannya juga berbeda-beda nih. Nah dari kelima jenis spesifikasi scar yang tadi sudah dokter jelaskan berdasarkan nama dan tingkat kedalamannya, itu kira-kira metode yang cocok tuh treatment seperti apa tuh dok untuk mengatasi scar? Biasanya kalau di Wijaya sendiri kita tergantung kita lihat dari kondisi pasien ya. Misalnya kalau pasiennya hanya masalahnya pori-pori, ada scar juga ringan ya. Mungkin untuk pori-pori kita bisa kurangin dengan seperti laser karbon, ya kan kita punya di sini ada laser karbon. Kemudian kalau misalnya udah pori-pori udah mulai agak membesar, kita perlu tindakan yang lain. Misalnya meso, kita ada meso di sini, ada mesoterapi. Itu menggunakan seperti jarum, ya. Tapi tentu sebelumnya pasiennya akan dianestesi dan itu harusnya tidak terlalu menyakitkan ya. Kemudian yang berikutnya biasanya kita punya kalau udah skarnya udah lumayan dalam, kita sampai agak susah menjangkau dengan meso, kadang kita menggunakan laser. Laser. Salah satunya laser fraksional biasanya. Nah, keunggulan laser fraksional ini biasanya kita bisa atur, dokter bisa lihat misalnya. Jadi, oh ini kedalamannya kurang lebih di yang mana 3 mili kah, 2 mili kah, 1 mili. Di situ dokter bisa atur di alatnya itu. Jadi keuntungan untuk laser fraksional seperti itu. Kemudian biasanya kita seringnya kombinasi. Nah, selain laser fraksional, kadang kita bisa kombinasi. Misalnya ada yang tadi yang tipe rolling itu yang agak susah itu, biasanya kita bantu misalnya semacam subsisi. Jadi subsisi biar agak lebih ngangkat, lebih cepat ngangkat seperti itu. Kemudian kadang juga saya juga lakuin dengan metode PRP ya. Jadi PRP itu seperti kita ambil darah dari pasien sendiri, kemudian kita proses, ada alatnya sendiri, kemudian kita ambil dan kita masukkan kembali ke kulit pasien tersebut seperti itu. Jadi ada berbagai macam metode untuk mengatasi scar berdasarkan tipenya tadi dok ya. Betul. Nah kalau berbicara, ini kan scar ini kan seperti cacat permanen ya dok ya. Kita tingkat keberhasilan dari beberapa metode treatment itu tadi seberapa besar tuh dok untuk mengatasi scar? Iya, sebenarnya scar itu kan sudah terjadi jaringan ikat. Jadi kita sudah bilang ya seperti kata Mas Ahmad tadi ya cacat ya. Jadi sebenarnya sampai dia balik normal seperti kondisi awal kulit seperti semula memang tidak possible ya dok ya? Iya, tidak mungkin. Jadi bohong tuh kalau ada orang bilang ini bisa 100% bikin muka mulus balik. Ada gitu yang tagline-nya kayak jual skincare ya kan dan segala macamnya gitu kan. Ya coba dibuktiin, biasanya enggak sih, memang enggak akan mungkin bisa. Tapi biasanya kalau untuk mengurangin pasti ada kemajuan lah, ada kemajuan. Biasanya kalau rata-rata untuk pasien ya, itu kemajuannya bisa 30-50%. 30-50%, bahkan lebih ya. Tergantung dari pertama, dari usia pasien juga. Semakin kita ada usia, otomatis untuk regresi kulit kita akan semakin lambat, ya kan? Makanya jadi kalau udah tahu kita punya scar, ya segera diobatin, jangan berlarut, makin lama makin susah, ya kan? Kemudian yang kedua dari ketaatan pasien. Nah, dari dia kontinunya, dari dia melakukannya, ya. Jadi biasanya pasien sekarang tindakan, tahu-tahu nanti tindakannya lagi bisa 3 bulan, 6 bulan, bahkan setahun. Nah, itu biasanya hasilnya nggak akan maksimal seperti itu. Kemudian yang terakhir yang paling penting adalah pasien sendiri harus ngejaga. Jadi kita tahu sendiri bahwa scar itu salah satu penyebabnya adalah jerawat, ya kan? Nah, kalau kita udah pengobatan scar, udah bagus-bagus pengobatan scar, tapi ternyata kita nggak menjaga kebersihan, kemudian jadi jerawat lagi, maka akan timbul scar baru di tempat yang lain, dan itu akan menjadi berputar, akan berulang-ulang terus ya, seperti itu. Jadi sebenarnya masih ada harapan ya buat kalian yang memang mau tadi mentreatment bopeng atau scar bekas jerawat kamu, apalagi kalau memang masih di usia muda ya dok ya. Memang kulitnya regenerasinya baik, itu bisa mungkin sampai 70% ya dok ya. Harusnya bisa lebih dari 50%. Nah, jadi buat kalian tuh harusnya tuh udah mulai aware tuh, soalnya sampai kapan mau ditutup-tutupin terus ya, bukan jalan ya dok ya. Yang kalau misalnya berlubang tinggal ditambal kan, tapi kan itu sebenarnya hanya pelarian. Kalau yang mau benernya adalah diobati ya dok ya, tentunya dok ya. Dan dengan konsultasi dengan dokter tentunya itu bisa mendapatkan solusi yang tepat ya dok ya.
Karena kalau coba-coba doang, apalagi yang tadi ada skincare yang katanya bisa menawarin menghilangkan bopeng, berarti itu 100% bohong besar ya dok ya. Karena memang dengan treatment yang udah kombinasi dengan berbagai macam metode aja, itu tidak bisa menjamin 100%. Setidaknya maksimal di angka 70 ya dok ya. Oke, masih bisa. 70 masih oke. Tentu dengan usia yang lebih muda ya. Lebih mudah. Dan jangan protes juga katanya, oh udah treatment ini tapi kok masih ada bekasnya. Yang tadi kata dokter harus intens ya, harus punya komitmen. Memang harus beberapa sesi. Karena nggak mungkin cuma 1-2 sesi doang ya dok ya. Idealnya memang tergantung dari tingkat kedalaman dan nanti akan dikonsultasikan ke dokter ya dok secara berkala ya dok ya. Apakah memang treatment ini sudah cukup atau memang harus dilakukan perulangan untuk masalah scar atau bopengnya. Oke, mungkin informasinya terima kasih udah waktunya hari ini berbagi kepada kita dok tentang masalah bopeng dan scar. Jadi kamu yang udah tahu nih ya dok ya, tentunya bisa lebih hati-hati, waspada dengan jerawat kamu, apalagi jerawat yang ngumpul rame-rame. Orang aja dibubarin sekarang rame-rame, apalagi jerawat ya kan. Ya, betul. Apalagi kalau dia udah fokus satu gede, nah itu sebenarnya udah tanda kamu udah harus mulai konsultasi tuh ke dokter. Minimal ini ya dok ya, ditanggulangi ya dok ya di awal ya, supaya agar tidak terjadi lebih lanjut lagi. Ya benar. Jadi harus lebih aware, harus konsultasi dengan dokter. Lebih baik mencegah daripada memperbaiki ya dok ya. Kalau mau perbaiki pasti effortnya lebih susah, waktunya lebih lama dan nggak bisa juga balik seperti semula ya dok ya. Iya. Jadi mungkin itu aja dok untuk kesempatan pada hari ini. Terima kasih atas share ilmunya, semoga jadi ilmu yang bermanfaat dan sampai jumpa lagi di kesempatan ngobrol dokter di lain kesempatan dan di cabang yang berbeda juga dok ya. Oke, bye. Ya.